wa ta'ala masih memberikan kita semua sehat walafiat, hidayah serta taufik. Allah menggerakkan badan-badan kita, hati kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Jami Al-Faizin. Mudah-mudahan setiap langkahnya kita, niat-niatnya kita, hajat-hajatnya kita, dengan berkah sholat berjamaah, dengan berkah hadir kita di majelis ta'lim dalam masjid beriktikaf, semua doa-doa kita diijabah oleh Allah, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niat-niat kita yang baik-baik diijabah oleh Allah, amal ibadah kita diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, para pengikut setia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita yang terus-menerus kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi penyebab utama Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita kelak di yaumil qiyamah berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin, seperti biasa sebelum kita mulai kajian kita, mari kita baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sebanyak apapun kita memiliki kesalahan, sebesar apapun kita memiliki dosa kepada Allah, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita, mengijabah doa-doa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing rohani dan jasad kita untuk benar-benar bisa tunduk patuh kepada Allah, ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sisa umur kita barokah dalam taat, dalam ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan kepada kita semua keturunan yang saleh dan salehah, keturunan yang akan mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat, keturunan yang menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala angkat kesulitan kita duniawi maupun ukhrawi. Allah sampaikan ruh dan jasad kita ke Makkah, ke Madinah, berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tambah rezeki kita yang banyak, yang halal, yang barokah, yang mudah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah wafat, dijadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah. Yang masih hidup Allah kasih mereka semua panjang umur, dalam sehat walafiat, dalam taat, dalam ibadah kepada Allah, dalam doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah matikan kita semua husnul khatimah, pada tempat yang baik, pada waktu yang baik, dalam keadaan yang baik, mengucap kalimat terbaik, kalimatul la ilaha illallah, dibimbing oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatih bin yati sarahil qulub wal qawalib wal husul ala kulil matalib bijahi sayyidina Muhammad wa sayyidina Ali bin Abi Thalib wa kafati alihi al-tayyib wa ashabihi dzil manaqib ila hadrati Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu summa ila ruhi masyikhina summa rasul Muhammad Allah yu'li darajati fi jannah wa yanfa'una wa yad'una barakati mukramati musrari manwari mulumi manafati fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyaallah hadirin rahimakumullah, patut bagi kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi nikmat yang sangat besar, yang mana nikmat ini diminta oleh Nabi Allah Musa alaihi salam, yaitu nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang paling besar, karena nikmat ini para anbiya berharap
mereka menjadi umat Nabi Muhammad. Nabiullah Musa alaihi salam berharap dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita sudah Allah takdirkan dijadikan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka patut bagi kita mensyukuri nikmat terbesar ini dan berupaya agar keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah terus menerus ada di dalam hati sanubari kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti semua perintah Allah, menjauhi larangannya, ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu atau bukan salah satu bagian terpenting daripada kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah adalah mempersiapkan sebaik-baiknya bekal, yaitu takwa. Berarti melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu keistimewaan atau khususiyah daripada menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita diberikan salah satu ibadah yang paling kuat sebagai media berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat. Lalu dari sholat tersebut Allah buat lagi lebih utama lagi, yaitu sholat pelaksanaannya dalam berjamaah. Makanya pada malam hari ini kita akan bahas tentang keutamaan sholat berjamaah. Wa min syarafil ummatil Muhammadiyah, daripada keutamaan atau keagungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ja'alahu Allah taala laha minal khasa'is wal fadail li salatil jamaah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada khususiyah, kemudian keutamaan apa, yaitu salah satunya adalah salat berjamaah. Faminha anna salatal jama'ati tazidu ala salatir rajuli munfaridan bi 25 dhi'afa. Salah satu daripada keutamaan salat berjamaah adalah seseorang yang melaksanakan salat berjamaah itu diberi pahala, derajat, keutamaan seberapa? 25 kali daripada orang-orang yang salatnya munfarid. Kama sahha dzalika fil hadits an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini ada dalam hadis sahih daripada yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa fi riwayatin an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Jadi salat berjamaah itu lebih utama daripada salat yang sendirian atau munfarid. Keutamaan itu sampai 27 derajat. Wa fi riwayatin bi 25 darajah. Dalam riwayat yang lain itu bukan 27 tapi 25. Jadi dua riwayat hadis, yang satu menyatakan 27 derajat, yang satu menyatakan 25 derajat. Dan dua-duanya ini hadis sahih daripada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Lalu bagaimana? Yang mana ini yang betul? Yang mana ini yang tepat? 25 atau 27? Wa qad ajaba an-Nawawi an hadzal khilaf baina riwayatain bi anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafi ahwal musallin was shalah. Fayakunu li ba'dihim 25 wa li ba'dihim 27 bihasbi kamal shalah. Jadi mengenai dua riwayat ini, Al-Imam An-Nawawi menjawab tentang perbedaan dua riwayat ini. Jadi dilihat bagaimana keadaan musolli, orang yang sholat, keadaan sholatnya bagaimana.
menentukan 25 derajat atau 27 derajat keutamaan dilihat daripada si musollinya tersebut, daripada orang yang sholat tersebut, bagaimana sempurna sholatnya. Wa muhafazatu ala hayatiha, ini orang yang sholat tadi dilihat juga kadar seberapa banyak ia melaksanakan sunnah-sunnah di dalam sholatnya. Wa khusyu'iha, dilihat juga bagaimana khusyuknya dia sholat. Wa kasatu jama'atiha, dilihat juga berapa jumlah atau berapa banyak orang yang sholat di dalam sholat jamaah tersebut. Jadi mempengaruhi jumlah jamaahnya, khusyuknya, pengetahuan atau pelaksanaan tentang sunnah-sunnah di dalam sholatnya. Wa fadluha wa syaraful bu'ah, dilihat juga tempat dia sholat. Seumpamanya ada orang sholat melaksanakan sholat berjamaah, yang satu di rumah misal, jamaahnya 10 atau 20, satu lagi jamaah ini di masjid, jamaahnya enggak banyak, cuma 10, yang di rumah tadi 20, di masjid 10. Berarti kan secara jumlah dilihat kebanyakan yang di rumah. Tapi kan dilihat tempatnya, yang paling afdal di mana? Di rumah atau di masjid? Di masjid. Nah, itu. Kemudian dilihat juga siapa yang sholat. Kalau sholat di rumah misalnya imamnya aja, seumpamanya ustadz. Ini kalau di masjid yang imam ustadz, makmumnya beberapa orang, ada ustadz juga. Apalagi yang sholat di masjid orang-orang taklim semua, yang ngerti bagaimana hayat sholat, berapa jumlah sunnah-sunnah yang dilakukan. Nah, itu kan. Jadi diperhatikan juga itu, mempengaruhi besaran daripada keutamaan sholat berjamaah tersebut. Itu dijawab oleh pada Imam An-Nawawi yang membandingkan 25 derajat dengan 20 derajat. Makanya wajib atau pantas sekali bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita dapat melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid. Begitu. Kemudian apa? Wa minha maghfiratuz dzunub. Daripada keutamaan orang yang melaksanakan sholat jamaah adalah maghfiratuz dzunub, diampuni dosanya. An Utsman radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa fa asbaghal wudu'a, orang yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya. Jadi kalau kita mau sholat berjamaah sempurna wudu kita. Summa masya ila salatin maktubatin fa shallaha ma'al imam ghufira lahu dzambu. Setelah dia berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian dia jalan melaksanakan sholat fardu di masjid, dia jalan. Fa shallaha ma'al imam, kemudian dia sholat bersama imam. Artinya sholat berjamaah nih. Ghufira lahu dzambu. Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Jadi kita bersyukur setiap kali langkah kita ke masjid, wudu dengan sempurna, salat berjamaah, Allah ampuni dosa-dosa kita. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani lailata rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu malam beliau bermimpi dengan melihat Allah Subhanahu wa taala fi ahsani surah, pada penampakan yang paling indah. Faqala ya Muhammad, kemudian dia berkata, ya Muhammad, hal tadri fima yahtasimul malaul a'la, apakah kamu tahu apa yang sedang diperbincangkan, diperdebatkan oleh para malaikat? Qala qultu la. Rasul jawab, enggak tahu ya Allah. Qala fawadu ayadahu baina katifayya hatta wajadu bardaha baina sadiyayya. Itu dalam bimbingan Rasulullah SAW, Allah meletakkan tangannya di pundak baginda Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW sampai kerasa dinginnya di badan baginda Nabi SAW.
fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ard aw qala ma bainal masyriq wal maghrib, maka aku mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, atau dalam riwayat lain apa-apa yang ada di masyriq dan apa yang ada di maghrib. Qala ya Muhammad, Allah tanya lagi, ya Muhammad, hal tadri fima yahtasimul malaul a'la, kamu tahu enggak apa yang dibincangkan, apa yang didebatkan oleh para malaikat? Qultu na'am, saya tahu. Jadi setelah dipegang itu dibuka semuanya, terbukalah, kemudian dikatakan, iya saya tahu. Apa yang diperbincangkan atau diperdebatkan oleh malaikat? Fid darajat, tentang derajat-derajat, wal kafarat, tentang penebus daripada dosa-dosa, wa naqlil aqdam ilal jamaat, juga langkah-langkah kaki orang-orang yang melakukan sholat berjamaah. Wa minha anna man hafadha 'alal jamaah nala jaizatain, daripada keutamaan sholat berjamaah itu mendapat dua perkaranya. Yang pertama, awalan al-itqu minan nar wa najata minha, orang-orang yang sholat berjamaah dia terbebas dari api neraka dan selamat darinya. Jadi kalau kita pengen bebas dari api neraka, salah satu caranya agar terbebas dari api neraka dan terhindar dari api neraka, selamat daripada api neraka, adalah melaksanakan sholat berjamaah. Dan ini yang telah dijanjikan oleh baginda Nabi SAW. Itu yang pertama, kan tadi dua dapatnya itu. Yang kedua, as-salamatu minan nifaq, selamat daripada sifat-sifat munafik. Jadi kalau kita selalu melaksanakan sholat berjamaah, apalagi di masjid, nanti selamat kita, hati kita daripada sifat-sifat munafik. Wat tadzabzubi fi adabiddin. Kemudian apa? Bukan hanya selamat daripada perkara nifak dalam hati kita. Orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu dia itu selamat, terhindar dirinya daripada apa itu namanya, mencela-mencela gitu, pelintut-pelintut perkara agama. Jadi nggak ada orang-orang yang sholat berjamaah itu istiqomah, sholat berjamaah itu dalam hal agama dia mencela-mencela, nggak ada, tegas pasti perkara-perkara agama dia tegas. Kenapa? Ini barokah bimbingan rohaniyah daripada dia melaksanakan sholat berjamaah. Makanya kita kalau lihat ada orang yang masih mencela-mencela, pelintut-pelintut perkara agama, itu kita bisa jadi barometer bahwasanya orang ini jangan-jangan nggak sholat berjamaah. Sehingga kalau urusan agama, kapan-kapan dia bilang iya, kapan-kapan dia enggak, kapan-kapan dia kadang-kadang dia enggak. Ini namanya nggak tegas, itu mencela-mencela. Jadi orang yang melaksanakan sholat berjamaah dia nggak akan seperti itu dalam perkara-perkara agama. Wa taharatul qalbi lillah, orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu bersih hatinya, Allah bersihkan hatinya. Wal iqbal ala taatillah bi ikhlas, dia akan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Ini dibimbing ruhaniyahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sholat berjamaah, sehingga hatinya bersih, hatinya ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nurun yudau fi sadri yastadiu bihil mu'min fayatakhalla 'anil razail. Kemudian akan dimasukkan ke dalam dada sanubari mereka orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah cahaya, yang mana cahaya tersebut akan membersihkan hatinya, yang mana cahaya tersebut akan membimbing dia untuk meninggalkan perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara yang rendah. Orang-orang yang sholat berjamaah itu nggak akan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang rendahan, yang hina, nggak mungkin. Wa yatruku saghairu dzunub wa kabairiha, dia akan meninggalkan perkara perbuatan dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Jadi orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah, dia enggan melaksanakan perbuatan dosa, baik yang kecil maupun yang besar, atau melakukan perkara-perkara perbuatan yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Faqad jaa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin,
Barang siapa orang melaksanakan sholat 40 hari berjamaah, yudriku takbiratul ula, dia mendapati takbir yang pertama. Jadi nggak telat nih, dia sholat jamaah. Ya kalau kayak kita mungkin begitu azan maghrib udah buru-buru datang. Jadi begitu imam Allahu Akbar, dia di belakang imam, gitu. Nggak telat perkara sholat jamaahnya, masih mendapati takbiratul ulanya imam. Kutiba lahu bara'atan, Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan untuknya 2 kebebasan. Bara'atun minan nar, pertama bebas dari api neraka. Jadi kalau kita 40 hari nih istiqomah, berupaya agar sholat jamaahnya itu bareng. Maksudnya barengnya bagaimana? Begitu imam takbiratul ihram, kita kedapetan itu takbiratul ihramnya imam. Jadi bukan datang masbuk, tapi itu udah nungguin nih. Begitu imam takbir, kita posisi sudah di belakang imam berjamaah. Allahu Akbar, nah kita takbir Allahu Akbar 40 hari. Maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia mendapatkan 2 kebebasan. Yang pertama bara'atun minan nar, dia bebas daripada api neraka, wa bara'atun minan nifaq, bebas dari api neraka dan bebas dari nifaq. Itu kalau dia punya munafik di hatinya, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jaa aidan an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Umar bin Khattab dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqulu, beliau bersabda, man shalla fi masjidi jama'atan arba'ina lailatan, orang yang salat fi masjidin, nah ini dia, di masjid, jama'atan berjamaah, arba'ina lailatan 40 malam, la tafutuhu raq'atul ula min salatil isya, dia enggak ketinggalan rakaat pertama daripada salat isya. Kataballahu lahu biha idqan minan nar, Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan baginya dikarenakan salatnya yang tadi berjamaah itu 40 malam salat isya, idqan minan nar, pembebasan daripada apa? Api neraka. Jadi salah satu upaya kita agar terhindar daripada azab api neraka, daripada siksa api neraka, adalah berupaya agar dapat melaksanakan sholat berjamaah bersama imam, enggak ketinggalan 1 rakaat pun. Nah ini salah satu keistimewaan khususiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diberitahu kisi-kisinya, oh ini kalau mau bebas dari api neraka ini begini, selalu ada. Jadi Nabi SAW itu memberikan informasi-informasi kepada kita melalui hadis-hadisnya. Agar apa? Agar kita umatnya ini terhindar daripada siksa dan azab api neraka. Wa min fadhailil jamaah, dan daripada keutamaan-keutamaan salat berjamaah, anna sawabaha yasulu liman azima ala huduriha. Nah ini lagi nih, bagaimana itu bahwasanya pahala salat berjamaah itu juga didapati, orang bisa dapat. Bagi siapa? Bagi orang yang dia punya niatan, punya keinginan mau ngapain? Mau sholat jamaah di masjid. Kita punya rumah misalnya di seberang jalan sana seumpama, pengen sholat jamaah di masjid, buru-buru dia datang. Ya, begitu mau berangkat ada aja nih, ntar anaknya begini, ntar istrinya begini, di jalan masjid. Tahu-tahu apa? Walau lam yudrikha, nggak sampai dia. Begitu mau nyampe sini, pengen sholat jamaah bareng sama imam takbiratul ihramnya, udah ada di belakang imam, tahu-tahu karena banyak ini dan itu, dia sampai kemari sholat isya udah kebagian rakaat keempat. Apa katanya? Anna sawabah yahsul liman azima ala huduriha walau lam yudrikha biniyati tafaddulan min Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tetap dapat pahalanya.
Meskipun dia nyampe ke sini itu nggak kebagian jamaah di awal, ada rakaat keempat baru sampai dia. Tapi dia mau udah berupaya, pengen banget itu sholat jamaah. Tapi karena ada ini dan itu yang lain hal yang menyebabkan dia telat untuk hadir, maka tetap dapat pahalanya. Kenapa? Karena niatnya tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apresiasi dari niat tersebut. Jadi meskipun dia nggak sempurna sholat jamaahnya, atau barangkali malah kehabisan, kebetulan imam lagi baca suratnya yang pendek-pendek, gak kebagian dia, gitu, tetap dapat pahalanya. Pahala sholat apa? Sholat Jumat. Allah Ta'ala yusawi sawabahu sabi sawabihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan pahala untuknya seperti pahala orang-orang yang berjamaah, seperti pahalanya mereka yang berjamaah. Jadi dia datang sholat jamaah ada 20 orang, dia telat, atau dia niat bener-bener pengen sholat tapi ada aja halangannya, dia telat, maka dia tetap dapat pahala seperti orang-orang yang berjamaah tadi di dalam itu. Begitu. Wa hasanati bihasanatihim takarruman minhu. Dapat juga kebaikan-kebaikan mereka. Karena apa? Sebagai penghargaan daripada niatnya, daripada upayanya untuk hadir melaksanakan sholat jamaah. Wa khazainu la tanfad wa rahmatu tatra. Rahmatnya Allah terus menerus turun untuknya. Fa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda baginda Rasul SAW, man tawaddo'a fa ahsana wudu'ahu. Barang siapa orang yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, benar-benar bagus dia punya wudu. Summa raha fa wajadan nasa qad sallu. Boleh pergi mau sholat jamaah, tapi dia mendapati orang-orang sudah pada sholat. Atahullahu misla ajri man shallaha wa hadaraha. Allah tetap memberikan kepadanya ajar, balasan, ganjaran seperti orang yang sholat berjamaah dan orang yang hadir dalam sholat tersebut. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Gak makin dipotong pahalanya, dapat sama seperti orang-orang yang hadir pada sholat tersebut dan melaksanakan sholat jamaah tersebut. Nah, ini adalah keuntungan, keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada diberikan apa itu namanya derajat 27 kali lipat, 25 kali lipat, dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dihilangkan dalam hati kita nifaq, terbebas daripada api neraka. Udah gitu, bagi orang-orang yang memiliki keinginan untuk melaksanakan sholat berjamaah tapi telat, dikarenakan ada hal ini dan itu, ya sampai di masjid, keburu selesai, tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya sama yang melaksanakan sholat Jumat dan hadir sholat jamaah. Cuma jangan main-main. Ada jangan dia kalah-kalin ini. Kan biasanya ada orang kalah-kalin nih. Nggak apa-apa dah, yang penting gua niat aja dulu gitu. Kagak datang. Mana gua bisa ngaji itu kata Ustaz. Biar cuma niat doang juga kita sama pahalanya. Ada di main-main ini, karena orang biasa begitu ada. Ada aja orang kita mah malah sengaja ditelat-telatin, yang penting niatnya dulu kuatin. Atau orang boleh, yang penting niat itu. Nah, jangan sampai juga begitu, karena hal-hal yang demikian Allah tahu. Boleh kalau kita bohong sama diri sendiri atau sama yang lain, tapi kan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Wa fi riwayatin Sa'id bin Musayyab an rajulin min ansar. Jadi Sa'id bin Musayyab ini ada seorang laki-laki dari kaum Ansar. Qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda. Fa dzakara al-hadits wa fi fa'in atal masjida fa shalla fi jama'atin ghufira lah. Fa'in atal masjida wa qad sallu ba'dhan wa baqiya ba'dun shalla ma adraka wa atamma ma baqiya kana dzalik. Jadi jika seseorang datang ke masjid salat berjamaah, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kayak kita ini kan bersyukur datang ke masjid, kebahagiaan sholat berjamaah sempurna, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fainatal masjid wa qad sallu, ada lagi orang yang datang ke masjid. Tapi sebagian orang telah selesai sholat berjamaahnya. Atau ada lagi yang sebagian masih sholat. Gitu. Biasanya kita kalau sholat jamaah nih, apalagi yang pada jalanan, datang udah selesai sholat jamaahnya. Tapi kan biasanya ada lagi yang datang belakang tuh Pak, masih sholat juga, imam udah assalamualaikum dia masih bangun lagi. Nah, orang lagi datang nih ikut jamaah sama yang tadi tuh lagi sholat. Kemudian dia menyempurnakan sholatnya, kana kadzalik. Fainatal masjid wa qad shalla fa atamma shalah kana kadzalik. Jadi meskipun dia datang ke masjid, sebagian orang udah sholat, kemudian masih ada lagi yang sebagian lagi sholat juga, dia ikut di situ, maka apa tuh? Tetap dapat pahala jamaahnya. Gitu. Jadi ini salah satu keutamaan, keistimewaan daripada umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah dengar riwayat begini Pak, ini antik juga ceritanya. Jadi ada seorang ulama besar, orang soleh. Dia biasanya sholat jamaah, cuma hari itu kedatangan tamu, ngobrol bahas ilmu gitu kan. Waktu lewat, biasanya dia sembahyangnya di masjid jamaah. Ini karena ngobrol, mungkin masalahnya yang dibicarakan penting, akhirnya dia kagak sempat sholat berjamaah di masjid. Nyesel ini beliau, ya Allah, kagak sembahyang jamaah ini kita. Begitu tamu itu pulang, dia sholat. Karena dia tahu bahwasanya sholat munfarid dengan sholat jamaah itu ada perbandingannya 27 kali lipat kan begitu. Maka ini ulama mencoba sholatnya diulang sampai 27 kali dengan harapan sama. Itu. Jadi dia sholat, katakan sama sholat zuhur nih, dia sholat zuhur itu sampai 27 kali. Kenapa? Dia telat nggak dapat jamaah. Selesai sholat dia zikir, dia tidur dia mimpi. Dalam mimpinya itu ada sekelompok orang berkuda, 27 orang, mau mendapatkan sesuatu yang utama. Nah, dia juga pengen, ulama tadi dalam mimpi pengen termasuk golongan 27 orang tadi. Makanya dia kejar pakai kudanya. Itu 27 orang dikejar pakai kuda sendiri. Kejar. Nggak sampai-sampai dia. Artinya dia nggak bisa menyamai atau bareng sama kelompok 27 tadi. Dia kelelahan itu dikejar. Sampai ada yang ngejar dari belakang, disamperin naik kuda lagi, dia bilang, "Ya Syekh, ente nggak bakal bisa ngejar 27 tadi itu." Ini isyarat daripada sholat Anda yang 27 kali Anda lakukan bukan dalam berjamaah, dengan tujuan untuk menyamai sholat jamaah itu. Biar dikata 27 kali Anda sholat sendiri sebagai ganti daripada sholat jamaah yang dia tinggal, nggak bisa. Tuh. Jadi perkara begini nggak bisa diakal-akalin. Sholat asar terlambat ini gue sembahyang dah di rumah 27 kali itu capek doang kan itu ya, capek dia. Karena apa? Pahalanya tidak bisa menyamai orang yang sholat berjamaah. Apalagi dilihat tadi kondisinya seperti yang di awal saya katakan, tergantung bagaimana khusyuknya, tergantung bagaimana pelaksanaan sunnah-sunnahnya, tempatnya, jumlah peserta jamaahnya, itu semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sholat berjamaah itu salah satu cara meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ini sangat cinta apabila umatnya, umat Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholatnya berjamaah. Wa min fadailil jamaah,
annaha mahbubatun ilallahi ta'ala. Jadi salah satu keutamaan salat berjamaah ada dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama kanat katsira kanat ahabbu ilaih. Jadi semakin banyak salat berjamaah orang-orangnya yang salat jamaah, maka Allah makin cinta lagi. Fa salatu salasatu afdal minal itsnain. Salat jamaahnya bertiga itu lebih afdal daripada salat jamaahnya berdua. Wal arba'atu afdal minna salasati wa hakadha. Yang sholat berjamaahnya 4 itu lebih afdal daripada sholat jamaahnya yang bertiga. Itu dia. Wa hakadha kullama kasran nas kana ada ilal qabul wa aqrabu ila Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak orang yang melakukan sholat berjamaah, semakin mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekati qabul. Semakin banyak, semakin mendekat kepada Allah, semakin cepat juga dekat sama perkara-perkara yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu azan itu kan kadang-kadang kita nunggu waktu itu. Jeda untuk qomat tuh ada yang 5 menit, ada yang sekian itu. Biar apa tuh? Nunggu jamaahnya biar ada banyakan. Karena semakin banyak, semakin dekat kepada Allah, semakin cepat untuk dikabul. Ada satu amalia yang dapat kita kerjakan ketika menunggu sholat bainal azan wal iqamah, itu kita boleh baca sholawat. Salah satunya sholawat Al-Imam Ahmad Al-Badawi, Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar ada dan ni'amillahi wa ifdali. Ini kalau kita baca itu kita mendapatkan sir-sir yang besar daripada salawat tersebut, buat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca menunggu apa itu? Menunggu iqamah. Kemudian baru kita sholat. Jadi sembari nunggu jamaah banyak nih, boleh kita baca istighfar, boleh kita baca salawat. Salah satunya ada salawat Nurul Anwar yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad Al-Badawi. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman as-subha. Jadi Ubay bin Ka'ab ini pernah sholat bersama baginda Nabi SAW, jadi imam beliau, yaitu sholat subuh. Nabi tanya, faqala asyahidun fulan, si anu hadir nggak? Kalau bahasa kita gitu, Nabi SAW ngecek, si anu hadir nggak? Qalu la, sahabat jawab nggak hadir ya Rasulullah. Qala asyahidun fulan, si anu ente ngeliat nggak? Datang nggak dia sholat? Qalu la, enggak ya Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW ini kadang-kadang ngecek jamaahnya, ngecek sahabatnya, si anu hadir nggak? Si itu ente lihat nggak? Si itu lihat nggak? Enggak ya Rasulullah. Baru kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna hataini salataini asqalu salawat 'alal munafiqin. Dua salat ini yang paling berat-beratnya salat dilakukan oleh orang-orang yang munafik. Walau ta'lamuna ma fihima la ataitumuhuma walau habwan 'alal rukabi. Andaikan kalian tahu apa yang terdapat di dalam dua salat ini, kalian akan mendatangi dua salat tersebut walau kalian harus jalan merangkak dengan dengkul kalian. Ya, ini salat apa nih? Salat Isya sama subuh. Jadi ini salat yang paling berat bagi orang-orang yang munafik. Makanya barometernya kita mengetahui apakah kita ini termasuk golongan orang-orang yang munafik atau tidak, itu lihat aja. Kalau sembahyang Isyanya malas, sembahyang subuhnya malas, nah itu kita udah tahu dah. Kita yang tahu dah tuh, jadi nggak usah pakai ulang. Gue sih nggak munafik. Itu kata kita. Tapi kita lihat nih, koreksi sembahyang Isyanya sama subuhnya berat apa enggak? Kalau berat, berarti ada nifak di hati kita. Nah ini barometer. Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang munafik atau tidak? Salah satunya adalah berat atau tidak kita melaksanakan sholat Isya dan sholat subuh. Wa inna shafal awwal ala misli shafil malaikah. Shaf yang pertama itu seperti shafnya para malaikat. Walau alimtum ma fadilatuhu labtadartumuhu. Kalau kalian tahu apa keutamaan shaf yang pertama, maka kalian akan cepat-cepat bergegas untuk mendapatkan shaf pertama tersebut. Wa inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahda. Salat seorang laki-laki berdua itu lebih afdal, lebih baik, lebih bersih daripada salat sendiri. Wa salatuhu ma'ar rajulain azka min salatihi ma'ar rajul. Berdua
Jamaah berdua nih, sama satu jadi bertiga tuh, itu lebih baik daripada sholat yang cuman berduaan doang. Jadi tiga, seperti yang tadi tuh, tiga lebih baik daripada dua. Wa kullu ma kasra ahabbu ila Allah azza wa jalla, semakin banyak semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Qubas bin Ushaim al-Laitsi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajulaini ya ummu ahaduhuma sahibah azka indallah min salati arba'atin tatra. Salatnya dua orang laki-laki berjamaah, dua orang tuh, cuman imam satu, itu lebih bersih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada sholatnya 4 orang yang sholat sendiri-sendiri. Jadi lebih bersih dari sholat 1, 2, 3, 4. Ini orang sembahyang berempat sendiri-sendiri, satu orang apa dua orang sholatnya berjamaah tuh, imamnya satu, makmum satu, itu lebih bersih di sisi Allah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada yang berempat sendiri-sendiri. Wa salatu arba'atin azka indallah min salati samaniyat tatra. Salatnya berempat, berjamaah berempat orang, itu lebih bersih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih ia cintai daripada salatnya 8 orang yang sendiri-sendiri. Wa salatu samaniyata ya ummu ahadum azka indallah min salati mi'atin tatra. Dan salatnya 8 orang, artinya dalam berjamaahnya 8 itu lebih bersih di sisi Allah daripada salat 100 orang yang sendiri-sendiri. Nah itu, ini keutamaan daripada salat berjamaah. Semakin banyak jamaah yang salat bersama kita, maka semakin cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin dekat kita dengan qabul, dengan hajat-hajat yang akan kita minta kepada Allah, lebih cepat sampai doa-doa kita. Belum lagi kalau misalnya kita nanti ada bahasan-bahasan selanjutnya, kalau kita imam bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bareng nih aminnya kita dengan aminnya para malaikat, maka semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus-menerus memberikan kita semuanya nikmat, taufik, hidayah untuk dapat melaksanakan salat fardu berjamaah, khususnya melaksanakan salat fardu berjamaah di masjid atau musola. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing juga keluarga kita untuk dapat melaksanakan sholat berjamaah, dan kita yang sudah melaksanakan sholat berjamaah menjadi istiqamah dalam setiap sholat fardu kita berjamaah. La dunya wa likulnya salihah wa alamana wa ala salafuna salihun wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma innaka anta ta'lamu hawaijana karra faqdiha marra waslih umurana fi jami'il umuri marra wa sallallahu ala sayyidina Muhammad adada kulli zarra alfa marra. Allahumma ya muhawil ahwal hawil ahwalana wa ahwalil muslimin ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Ya muhawil ahwal hawil ahwalana wa ahwalil muslimin ila ahsanil hal bihaqqi maula Bilal wa haula'ir rijal. Allahumma ya satral ahwal la takhashif lana al-hal warzuqna min rizqikal halal wa barik lana fil ahli wal mali wal iyal. Rabbi fir lana wal walidina, 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 rabbi fir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.